tema konflik yaitu kelompok dan kelompok. Nama saya Selviana Kiki 20508771. Apa itu konflik antar kelompok? Konflik antar kelompok adalah pertentangan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang disebabkan oleh kepentingan yang sama. Penyebab konflik dapat berasal dari faktor internal dan eksternal kelompok. Konflik antar kelompok memiliki dampak bagi kelompok, baik yang menang maupun yang kalah. Bagi yang menang dapat meningkatkan loyalitas dan identitas sosial, dan bagi yang kalah dapat menimbulkan perpecahan dalam kelompok. Untuk mengurangi konflik ada beberapa langkah, yaitu melakukan kontak atau komunikasi, berunding, menerima, dan melakukan hasil kesepakatan bersama dan melakukan evaluasi. Penyebab antar konflik ada 3. Yang pertama, perbedaan pendapat. Yang kedua, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Yang ketiga, salah paham. Cara mengatasi konflik antar kelompok. Berikut 5 cara mengatasinya. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, bersikap proaktif. Yang ketiga, cari tahu akar konflik. Yang keempat, sifat secara keterbukaan. Yang kelima, adil. Menghindari konflik antar kelompok. Pimpinan organisasi harus memperhatikan sikap dan pendapat para anggota organisasi agar kegiatan yang terorganisasi secara efektif dapat dilaksanakan. Agar pendapat bahwa di lain pihak mungkin diperlukan indoktrinasi, pimpinan harus memberikan contoh yang baik dalam tindakan-tindakannya. Kemudian dengan mempraktekkan evaluasi jabatan, dapatlah dicapai kekuasaan, tanggung jawab, serta pelaporan. Dengan ini dihindari atau dikurangi konflik kepentingan yang berhubungan dengan upah dan gaji. Berbagai keadaan yang menguntungkan suatu organisasi dalam menghadapi konflik adalah: yang pertama, strukturnya dapat memperlancar saling tindak anggota dan kelompok. Yang kedua, anggotanya mampu melaksanakan proses saling tidak yang efektif dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, anggota yang satu mempercayai kemampuan anggota yang lain, setia, dan lain-lain. Menyelesaikan konflik antar kelompok. Bila keadaan tidak saling mengerti serta situasi penilaian terhadap perbedaan antara anggota organisasi itu makin parah, sehingga konsensus sulit dicapai, maka di konflik pun tak terelakkan. Pimpinan dapat melakukan tindakan alternatif seperti dikemukakan oleh di bawah ini, tetapi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. T. Hani Handoko. Yang pertama, menggunakan kekuasaan. Kedua, konfrontasi. Ketiga, kompromi. Keempat, menghaluskan situasi. Contoh studi kasus konflik kelompok antar kelompok yang saya ambil yaitu tawuran antara pelajar dari dua sekolah yang berbeda. Pengertian tawuran. Tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Tawuran antara pelajar bisa terjadi disebabkan saling mengejek atau bahkan hanya saling menatap antar sesama. Contoh di sebelah yaitu sekelompok mahasiswa yang sedang tawuran. Faktor-faktor penyebab tawuran pelajar. Yang pertama, faktor internal. Terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang dari luar. Yang kedua, faktor eksternal. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor sekolah. Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademi, namun juga pandai secara akhlaknya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perilaku remaja. Dampak dari tawuran pelajar. Yang pertama, kerugian fisik. Yang kedua, terganggunya proses belajar mengajar. Yang ketiga, menurunnya moralitas para pelajar. Yang keempat, hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tawuran pelajar. Yang pertama, memberikan pendidikan moral untuk para pelajar. Yang kedua, menghadirkan seorang figur yang baik untuk dicontoh oleh para pelajar. Yang ketiga, memberikan perhatian yang lebih untuk para remaja yang sejatinya sedang mencari jati diri. Yang keempat, memfasilitasi para pelajar untuk baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah untuk melakukan
kegiatan yang bermanfaat di waktu luang. Yang kelima, melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.